Bismillah, hari ini saya bahas tentang database sholat ya, ibadah. Ibadah itu kita yang butuh, ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini, ya, yang luar biasa dikali lipatkan pahalanya. Ayo, semoga dengan motivasi yang saya sampaikan, kemudian ini lebih semangat lagi di ibadah. Ya, ingat teman-teman, ayo ini nasihat buat saya dan teman-teman juga yang mungkin yang sholatnya masih bolong-bolong, ayolah sholatlah walaupun masih ngaret. Yang sering ngaret, mulailah tepat waktu, ya. Yang sudah tepat waktu, mulailah ke masjid, kemudian mulailah tambah ba'diyah, qobliyah, sholat sunnahnya, mindsetnya. Sholat sunnah atau ibadah sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan rugi. Kalau antum mindsetnya kalau nggak dikerjain nggak apa-apa, ya nggak akan dikerjain terus gitu kan. Makanya mindsetnya kalau nggak dikerjain rugi, makanya tambahlah ibadah-ibadah, baca Quran, antum sholat, itu yang butuh tuh kita. Ya Allah tidak akan nurunin malaikat biar kamu nggak sholat gitu kan. Kalau nggak sholat dicambuk, enggak. Itu pilihan antum mau sholat enggak, ya terserah antum gitu kan. Tapi akan nanti ada konsekuensinya, ya. Dan juga nggak ada orang, kenapa kamu nggak sholat? Ada setan yang ngagin kaki saya, Ustaz saya jadi nggak sholat. Nggak ada, setannya di sini. Nanti oh kamu capek istirahat dulu, apalah ini di sini setan, nanti di sini. Ya nggak mungkin bahasa kenapa nggak sholat ibu, oh, ada gondorwo nih di kepala saya, ditindihin jadi saya nggak sholat. Nggak ada, setannya di sini. Nanti entah dan lainnya, ya. Mindsetnya ada seorang kuli bangunan atau seorang mandor. Ada seorang mandornya, dia ini misalkan mau resign misalkan, kemudian saya suruh mandor ini untuk mengerjakan satu proyek bikin rumah dulu. Sebelum resign tolong kerjain satu proyek lagi, itu bikin rumah. Akhirnya si mandor ini asal-asalan bikin rumahnya karena dia pengen cepet-cepet resign gitu kan. Setelah jadi rumah itu serahkan ke saya. Ternyata apa yang terjadi, ternyata rumah yang tadi terakhir dibikin dia itu saya hadiahkan buat si mandor itu. Ya, saya hadiah ini buat kamu, rumah yang kamu kerjakan ini buat kamu. Apa yang terjadi? Maka si mandor ini akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena ternyata rumahnya yang tadi dibuat asal-asalan itu buat dia. Kalau tahu di awal buat dia, apa yang dia lakukan? Mungkin dibagus-bagusin, keramiknya bagus-bagusin, material yang paling bagus, bahkan mungkin bisa tingkat 5. Begitulah nanti kita di akhirat. Kita akan menyesal, nggak baca Quran, nggak sholat, mana? Karena ya itu, dia bahasanya asal-asalan aja, mungkin sholat pun asal menggugurkan kewajiban, nggak khusyuk, nggak tambah sunnah-sunnahnya, akan menyesal. Ingat teman-teman, mati itu nggak harus tua. Mati itu nggak harus sakit, kapanpun kita bisa mati. Sedangkan sebelum ada surga neraka ada siksa kubur. Ya, ya ayolah baca Quran. Kita yang baca Al-Quran tiap hari itu akan menemani kita nanti akhirat. Ini motivasi saya dan teman-teman, apalagi ini bulan Ramadan. Kemudian dengan kisahnya si tukang bangunan tadi menjadi motivasi kita untuk lebih banyak beramal. Karena kita butuh amal itu. Belum tentu kita punya amal yang banyak ya bahasanya. Ya amal itu yang kita yang butuh, bukan orang lain. Bukan orang lain. Dan Allah tidak akan nurunin malaikat buat nyambuk kamu karena nggak sholat, karena kamu nggak baca Quran. Kamu mau sholat silakan, mau nggak pun silakan, nanti ada konsekuensinya. Kayak gitu. Bagaimana kepada orang yang kita sayangi yang belum sholat ibadah, Ustaz? Tugas kita yang teori dalam kendali luar kendali, ya. Bahwasanya pasangan anak itu adalah di luar kendali. Kita hanya bisa menasihati, mengajak, dan terus berdoa, terus-terusan mengajak, nasihati, berdoa. Dan kita serahkan, ya hidayah miliknya Allah. Barakallahu fiik.